sini kami dari kelompok 5 akan mengunjungi Museum Jogja kembali. Ikuti keseruan kami. Monumen Jogja Kembali atau yang sering disebut dengan Monjali didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Ide atau gagasan untuk mendirikan museum ini adalah Bapak Kolonel Sugiarto. Tanggal 29 Juni 1985, monumen mulai dibangun. Kemudian, tanggal 6 Juli 1989, Monjali diresmikan oleh Presiden Soeharto. Monumen Jogja Kembali melambangkan Gunung Surgawi yang menjadi perlambang kesuburan, juga mempunyai makna melestarikan budaya nenek moyang para sejarah. Peletakan bangunan pun mengikuti budaya Jogja, terletak pada sumbu imajiner bermula dari Istana Sultan sebagai poros ke arah utara menuju Monumen Tugu, ujung Jalan Malioboro, kemudian menuju Monumen Jogja Kembali, berakhir pada puncak Gunung Merapi. Ruang Museum 1 berisi koleksi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan Museum 1. Isi dalam ruangan Museum 1 bisa kita lihat bersama-sama. Ada tentara pelajar, tentara Heo, dan juga tentara peta. Ada juga duplikat mikrofon yang digunakan oleh Insinyur Soekarno pada saat kemerdekaan Indonesia. Di samping mikrofon ada juga foto-foto yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang gak kalah menarik, ini ada merpati pos. Wow, merpati pos. Museum 2 berisi koleksi tentang perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Ini isi dari Museum 2. Ini adalah peta gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Bayangkan sejauh jarak yang ada di peta, Jenderal Sudirman ditandu menggunakan tandu ini. Museum 3 berisi koleksi yang berhubungan dengan peristiwa serangan umum 1949. Ini isi dari Museum 3, mari bernostalgia. Di sini peralatan zaman dulu yang terbuat dari bambu, ada tungku, ada obor, lingkungan zaman dulu, bagus banget. Museum 4 berisi koleksi Yogyakarta sebagai Ibu Negara Republik Indonesia. Beginilah tampilan Museum 4. Ada beberapa foto tokoh-tokoh pahlawan. Ini adalah tempat tidur yang pernah digunakan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Ini adalah isi dari Museum 4. Pahlawan-pahlawan yang gugur di daerah Kreis 3 antara tanggal 19 Desember 1948 sampai 29 Juni 1949, namanya dipahatkan pada dinding rana yang menghadap ke utara ke arah bangunan induk Monumen Jogja Kembali. Lantai 2 berisi 10 diorama 3D dan 40 relief tentang penggambaran serangkaian peristiwa-peristiwa perjuangan. Lantai 3 bernama Ruang Garbhagriha yang digunakan untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur. Setelah mengunjungi museum, kaitannya dengan bela negara, museum berperan sebagai sarana belajar dalam membentuk atau mengkonstruksikan pengetahuan tentang perjuangan bangsa Indonesia melalui pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam benda koleksi pameran museum. Sebagai wujud keberhasilan dari hasil belajar melalui kunjungan museum, maka akan ada perubahan tingkah laku dalam diri, yaitu peningkatan rasa kebangsaan dalam diri yang diwujudkan dalam bentuk sikap nasionalisme dan bela negara.
Dengan demikian, semakin sering melakukan kunjungan ke museum, konstruksi pengetahuan kita tentang perjuangan bangsa Indonesia akan semakin kuat, dan rasa kebangsaan dalam diri akan semakin meningkat. Dalam konteks saat ini, bentuk bela negara yang dilakukan adalah berjuang dan mengabdi sesuai dengan profesi masing-masing dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan juga rela berkorban. Sekian dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Siska. Mbak Siska, makasih udah bantu ngambil video dan foto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.